Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Marcelino Aji. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik peserta didik generasi Z. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai generasi Z, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai generasi. Selain itu, berbicara karakteristik dari setiap peserta didik tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Secara garis besarnya, karakteristik dari setiap peserta didik ini dapat dikenal dari generasinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya abad 21 ini didominasi oleh lahirnya generasi Z. Generasi sendiri memiliki arti sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman dari beberapa kejadian seseorang yang mempengaruhi fase pertumbuhan. Generasi Z ialah generasi yang lahir setelah tahun 1997. Generasi ini memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Selain itu, generasi ini dicap sebagai generasi yang minim batasan atau boundary-less generation. Karena generasi Z ini memiliki karakter yang sangat beragam, bersifat global, dapat memberikan pengaruh yang sangat besar pada budaya dan sikap, serta dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lihat pada infografis dari BPS mengenai sensus penduduk tahun 2020, di Indonesia sendiri lahirnya generasi Z ini menjadi angin segar bagi kemajuan negeri ini. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik pada akhir Januari tahun 2021 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2010. Sesuai dengan prediksi dan analisa dari berbagai kalangan, menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi. Dalam infografis yang paling menarik menunjukkan bahwa komposisi penduduk Indonesia sebagian besar berasal dari generasi Z, yakni sebesar 27,94%. Generasi milenial atau generasi Y yang digadang-gadang sebagai motor penggerak jumlahnya hanya di bawah sedikit dari generasi Z, yakni sebesar 25,87% dari total penduduk Indonesia. Hal ini berarti bahwa keberadaan generasi Z memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti. Jika kita lihat, di tahun sekarang ini generasi Z berada di usia produktif angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan, sudah bekerja, maupun yang sedang berada di bangku pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dengan seksama mengenai karakteristik generasi Z dari perspektif peserta didik. Yang pertama, generasi Z menyukai kebebasan dalam belajar atau self-directed learning, mulai dari mendiagnosa kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memiliki strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Yang kedua, generasi Z suka mempelajari hal-hal baru yang praktis, sehingga mudah beralih fokus belajarnya, meskipun memiliki kecukupan waktu untuk mempelajarinya. Yang ketiga, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet, karena memiliki hasrat berselancar, berkreasi, berkolaborasi, dan membantu berbagi informasi sebagai bentuk partisipasi. Yang keempat, generasi Z lebih suka berkomunikasi dengan gambar image, ikon, dan simbol-simbol daripada teks. Generasi Z tidak betah berlama-lama untuk mendengarkan ceramah guru, sehingga lebih tertarik bereksplorasi daripada mendengarkan penjelasan guru. Yang kelima, memiliki rentang perhatian pendek atau short attention span, atau dengan kata lain sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Yang keenam, generasi Z terbiasa bersentuhan dengan teknologi tinggi dengan aksesibilitas cepat. Yang ketujuh, berinteraksi secara kompleks dengan media.
seperti smartphone, televisi, laptop, desktop, dan iPhone. Yang kedelapan, generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai karakteristik peserta didik abad 21, perlu kalian renungkan, apakah kalian termasuk generasi Z pada saat ini? Cukup sekian, mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.